Hikam yang ke-124. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tuhraku lakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaidah. Maknanya hikam yang ke-124 ini, kaifa tuhraku lakal awaidu, bagaimana mungkin bisa dirobek untuk engkau al-awaidu, kebiasaan-kebiasaan zohir. Wa anta lam tahrik, sedangkan engkau tidak merobek min nafsikal awaidah, kebiasaan-kebiasaan nafsu kamu. Kebiasaan kita itu yang bersifat zohir apa? Kalau makan biasanya apa? Kenyang. Kalau minum nggak haus, ya kan? Kalau tidur nggak ngantuk, segar. Kalau kita gaul dengan sesama, apa kebiasaannya? Ya kalau nggak dicaci, kalau nggak dicela, dihormat. Kita gaul dengan sama. Biasanya kalau nggak dicela, dipuji. Ya kan gitu ya. Itu al-awaid, kebiasaan-kebiasaan yang bersifat zahir. Kalau kita melihat orang yang salah ngomong atau orang yang salah menjelaskan ayat Quran atau hadis, sedangkan kita tahu bukan itu maksudnya, maka biasanya apa? Nyalahin. Maka biasanya berdebat. Kalau ada orang yang nggak sesuai dengan keinginan kita nyuruhnya mah begitu, tapi dia mah begono. Kira-kira apa yang terjadi biasanya? Nyela. Gitu kan? Kalau kita banyak ngomong, biasanya apa? Banyak salahnya kalau biasa ngomong, banyak ngomong. Itu udah menjadi hukum alam itu. Kalau orang kita banyak ngomong atau kita lama ngomong babarengan, itu paling kuat 15 menit. Bapak ibu kumpul ngomong paling ngomong benernya 15 menit. Lewat 5 menit udah ngacak dah. Ngomongin istri, ngomongin orang lain, udah nggak benar. Yang nggak mesti diomong. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita baca Quran 1 juz itu biasanya membutuhkan waktu berapa? 1 jam dah ya. 1 jam. Kalau kita jalan ke Mekah butuh waktu berapa bulan? Mungkin 10 tahun kalau jalan kaki ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat zohir. Nah, kata di sini, kaifa tuhraku lakal awaidu, bagaimana kebiasaan-kebiasaan zohir itu bisa dirobek. Artinya kalau kita baca Quran 1 juz butuh waktu 1 jam. Kalau kita mau jalan ke Mekah, kita butuh waktu 10 tahun baru nyampe. Kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirobek oleh Allah untuk kita. Artinya kita ke Mekah jalan bisa 1 detik nyampe. Melangkah nyampe. Itu kebiasaan dirobek, atau dengan bahasa lain namanya karomah. Karomah. Jadi kaifa tuhraku lakal awaidu, bagaimana kamu akan diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta lam tahrik min nafsikal awid, engkau tidak keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu kamu. Enggak keluar kitanya, kita mesti keluar. Kebiasaan-kebiasaan yang dirobek artinya yang luar biasa. Sesuatu kejadian yang luar biasa namanya karomah. Kalau itu diberikan kepada orang yang soleh. Karomah itu juga ada pada orang yang bukan soleh, ahli sulap, ahli maksiat, ada. Allah berikan itu. Cuma kalau pada orang yang ahli maksiat bukan karomah, istidraj namanya. Istidraj itu azab yang ditunda. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan karomah ini? Caranya adalah paman aroda ayub taha lahul karomah.
Apabila seseorang itu ingin diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bil khuruj minal awaid, maka dia harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang bersifat zahir. Kebiasaan-kebiasaan nafsu diri kita yang bersifat zahir apa? Banyak makan. Kurangi makan itu, kurangi. Biasa ukuran nambah makan, sekali makan jangan nambah, sepiring aja. Ingin ke Mekah selengkah, syaratnya apa? Kurangi makan. Aduh, bisa maunya mengurangi makan itu. Atau incanan geus hendek nyerah ya. Sebab di sini karomah itu bukan barang mewah. Karomah zahir maksudnya, kalau karomah batin itu jelas, itu mah khusus. Ini karomah zahir itu apa? Orang bisa melipat tempat, itu karomah zahir tuh. Sekarang ada di sini, 2 menit kemudian ada di Surabaya, 2 menit kemudian ada di Hong Kong, 2 menit kemudian ada di Mesir. Itu orang yang diberikan, kalau dia orang soleh, itu orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang nggak pernah sholat, ilmunya ilmu kesaktian, apa namanya, ilmu jajaten. Maka karomah itu keluar biasa itu nggak menjadi ukuran keistimewaan seorang wali. Itu mau sebagai jembatan untuk menguji wali yang belum sempurna. Kalau dia merasa bangga dengan diuji karomah itu, turun lagi dia, nggak jadi naik jadi walinya itu. Nah, ini saya akan sampaikan dulu kebiasaan nafsu yang bersifat zahir. Tulis 1, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak bergaul, banyak ngomong, banyak berdebat, banyak mencela. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan nafsu yang bersifat zahir. Lalu karomah-karomah yang bersifat zahir. Nah, karomah zahir itu apa? Katoyil makan, dilipat tempat. Watoyil zaman, melipat masa. Ijabati doa, dikabulkan doa. Setiap dia doa, Allah kabul. Yang Allah berikan ijabah, kalau dia nggak doa, pasti Allah kabulkan. Al-masyu alal ma' wal hawa, bisa jalan di udara dan bisa jalan di air. Itu karomah zahir itu. Qalbul hajar zahaban, ada orang yang bisa membalik batu jadi emas, ada orang yang bisa membalik kertas jadi duit. Wa qabulun nas, itu disukai dan diterima orang banyak. Begitu dia meninggal, banyak orang yang ziarah. Qabulun nas. Itu di Cilongok, begitu almarhum Al-Maqurah meninggal dunia, semakin ramai yang ziarah, pada datang di mana-mana. Itu karomah itu. Karomah zahir itu. Nih, kalau kita pengen kayak begitu, kaifa tuhrakul lakal awaid, kalau kamu pengen dibukakan kayak begitu, diberikan karomah-karomah zahir, wa anta lam tahrik min nafsikal awaid bil khuruj fa'alaihi bil, keluar kamu dari kebiasaan-kebiasaan zahir. Wa kasratu kholtatin nas, banyak gaul, ujlah. Jangan banyak bergaul. Jangan pengen punya kelompok, wah ini dikenal, ini nggak usah. Jangan pengen dikenal orang. Udah ngurung di rumah aja dengan Allah. Kalau kita pengen karomah zahir tadi. Wal itab, jangan mencela. Orang boga pembantu, lalu pembantu itu kerja, itu beres, dicarakan kurang, ulah dicarakan. Pan orang nggak digaji kurang, digawe itu benar, dicarakan biak-biakan kurang. Nyapu itu benar, carakan kurang. Rasulullah nggak pernah mengomelin orang, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu udah 10 tahun ikut bersama Rasulullah. Apa yang Anas lakukan itu nggak pernah dicela. Udah diam aja Rasulullah itu. Itu contohnya orang yang mengurangi atau keluar dari watak atau sifat-sifat zahiriyah. Kita suka mencela, itu sifat zahiriyah. Nah, paman aroda ayyubtaha lahul karomah, barang siapa yang ingin dibukakan karomah zahir tadi, maka fa'alaihi bil khuruj,
maka dia harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang bersifat zahir. Bagaimana kita keluar dari kebiasaan yang bersifat zahir? Wa dzalika bitabdili, yang demikian itu dengan cara mengganti kasratul akli wasurbi bitakliliha, ganti banyak makan, banyak minum dengan mengurangi makan, mengurangi minum. Satu. Yang kedua, bitabdilin naum bis sahur, mengganti tidur malam hari dengan bangun malam hari beribadah. Jam 1 bangun ibadah terus sampai subuh. Wa kasratu khultatin nas, banyak bergaul, ingin karena pengajian ieu banyak gaul dia, kumpulan, maka caranya untuk keluar dari pergaulan itu bitabdilil uzlah wal khalwah, pilih uzlah geus di imah bae di kamar zikir di kaut jeung Allah bae. Wal khalwah geus nyorangan bae di imah. Keun bae ku batur teu disebutkeun gaul ge. Ieu mah rasana lamun disebutkeun gaul sia mah ngarasa hina. Hina itu bukan orang yang nggak punya pergaulan. Hina itu orang yang dijadikan ahli maksiat oleh Allah. Itu namanya orang yang hina. Bukan orang yang nggak punya gaul, nggak punya teman, itu orang yang hina. Bukan itu. Orang yang Allah jadikan ahli takwa, ahli ibadah, ahli taat, itu orang yang dimuliakan Allah. Karena Allah Al-Mu'izz, Allah Al-Muzil. Nah, yang berikutnya, wa kaifa tatma'u ayyub tahalaka babal khususiyatil batinah wal karamatil ma'nawiyah wa anta lam takhruj min awaidil ma'nawiyah. Kebiasaan nafsu yang bersifat batin. Kebiasaan nafsu yang bersifat batin nih. Satu, hubul jah, senang kepangkatan, senang di mulia-mulia gitu. Kalau selaman, kalau dia dicium, tangannya bolak-balik, senang. Itu hubul jah itu. Hubul jah itu. Senang dihormat, senang jadi pemimpin. Kalau di depan dia pengen, kalau ada rapat kepanitiaan, selalu pengen jadi ketua. Dia waktu masih biasa-biasa mah rapat nih, di bangun masjid, nyumbang palingnya 100-200. Begitu dia mas angkat, diangkat dia jadi ketua, langsung nyumbang 1 juta, 10 juta. Nah itu namanya hubbur riasah. Orang yang suka dengan kepemimpinan. Lamun diangkat lah nggak sebenarnya, biar tekor asal kesohor. Kalau dia diangkat itu banyak yang begitu. Nah ini supaya kita kenal, itu adalah kebiasaan diri yang bersifat batin. Wal khususiyah, senang keistimewaan, pengennya diistimewakan, nggak mau dia itu ditempatkan dengan orang-orang yang biasa-biasa. Kalau dia kumpul-kumpul selalu pengen duduknya juga dia yang pakai kasur. Minumnya juga nggak mau dikasih minum dengan apa itu, dengan aqua gelas, pengen di gelas yang gede gitu kan, ya? Teh botol. Teh botol atau gelas yang gede itu, mug itu. Itu namanya hubbul khususiyah, orang yang senang diistimewakan itu. Itu adalah kebiasaan nafsu yang bersifat batin. Hubbud dunya, senang pada dunia itu. Wal badhi, senang di alam, senang dipuji gitu. Wasuhroh, senang jika dia tenar itu, dikenal orang, hebat itu. Dia merasa bangga, orang lain sekampung sepatan tahu, nggak ada orang yang nggak tahu dengan saya, kehebatan saya. Sehingga dia berupaya untuk berbuat apa saja supaya orang sesepatan ini kenal. Bahkan bukannya sesepatan, setangkerang orang kenal dengan dia. Itu namanya hubbus syuhrah. Orang yang cinta popularitas gitu. Wal kibir, orang yang menganggap orang lain kecil dan dia merasa paling besar. Ujub, merasa paling. Ujub itu merasa paling pintar, paling ustadna,
paling ahli ibadah, kalau dia merasa paling lebih dari orang, itu ujub. Ada orang, ada santri baru keluar, umurnya lah sekitar bangsa 20 tahun, lalu dia ngajar ngaji, dia umur udah 35 tahun, udah ustad, diajak ngaji ke situ, dah itu udah kemari kene. Nah, itu orang yang sombong, menganggap kecil kepada orang lain, sombong itu. Walaupun dia tidak ngomong, di hatinya ada perasaan kayak begitu, mengecilkan orang lain, itu namanya sombong. Kibir itu. Ujub, kalau ujub merasa paling ahli ibadah, paling ahli taat, paling kaya, pokoknya merasa paling dah. Itu ujub. Ria apa? Wah, ini kalau masalah ria sebenarnya orang can beres ria iya. Kan kita mah sementara ini yang namanya ria ingin dilihat orang. Ada ria yang sangat halus, padahal dia sudah masuk ke dalam ria, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu dalam ria. Kalau ria yang jelas-jelasan mah kita bisa lihat. Ria yang jelas itu terjadinya perubahan ibadah dengan penilaian makhluk. Ria yang paling bawah itu, semua orang bisa merasakan itu. Ada ria yang paling tinggi, orang susah untuk bisa merasakan bahwa dia itu ria. Nah, ini yang sulit ini. Yang enggak jelas begini nih. Kita sholat sendiri. Begitu sholat sendiri, biasa kayak tadi itu. Biasanya kan begitu yuk. Kita bacaannya biasa, gerakan-gerakan juga, wah cepat. Dapat 2 rakaat, datang orang berjamaah banyak. Datang setan ngebisikin. Itu banyak orang di belakang. Bagus-baguskan sholat kamu. Maksudnya supaya orang lain itu meniru cara kamu sholat. Dari mulai takbir, kemudian makharijul hurufnya, supaya orang-orang yang di belakang itu bisa meniru kamu sholat. Kalau mereka bisa meniru kamu sholat, setiap kali mereka sholat kena niru kamu dapat ibadah dari mereka, dapat pahala. Jadi nggak kelihatan tuh rianya, nggak kelihatan tuh. Harapan-harapan yang bersifat manusianya nggak kelihatan. Terjadinya lalu kita ada perubahan. Kan tadi udah tergiur tuh oleh setan itu. Kalau mereka itu meniru cara kamu baca, cara kamu sholat, kamu itu akan mendapatkan pahala dari mereka. Sehingga kamu itu akan semakin banyak pahala kamu. Kan kayaknya benar itu ya. Jika terjadi perubahan, karena ada manusia, walau dengan tujuan kebaikan tadi, itu termasuk ria yang agak halus. Kayaknya kita tuh nggak merasakan ria, karena yang kita lihat itu bukan manusianya, tapi kebaikan. Ketika orang itu menjiplak meniru kita akan mendapatkan pahala dari masing-masing orang yang kan mandala ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka dia akan berpahala seperti orang yang meniru itu. Dasarnya itu, Pan. Jadi nggak ada rianya nggak kelihatan, padahal itu ria. Yang kedua itu. Yang ketiga, jika terjadi perubahan, lalu kita sadar bahwa perubahan itu termasuk ria. Contoh gini, kita tahu kalau sholat di rumah atau ketika sholat sendirian, kita biasa-biasa aja gerakan kita, kehusuan kita juga enggak. Begitu kita di masjid, orang banyak, lain. Cara ruku kita, cara sujud kita lain. Orang yang berbeda sholatnya ketika sendiri dengan ketika banyak orang, itu adalah ria. Dia kena berbuat baik dalam ibadah karena banyak orang. Ria. Dia tahu bahwa itu ria. Dibisikin oleh setan. Supaya kamu nggak ria, nggak ada perbedaan antara kamu sholat sendiri dengan sholat banyak,
maka kamu latihanlah di rumah sholat sendiri itu supaya kamu khusyuk seperti sholat apa banyak. Supaya apa? Supaya kamu nggak ada perbedaan ketika kamu sholat sendiri dengan sholat banyak. Lalu kita latihan supaya nggak ada perbedaan, supaya kita nggak masuk ria. Sesungguhnya itu kita sudah ria dalam yang sangat halus. Kayaknya benar itu ya, benar. Makanya ini masalah ria. Kalau kita haji itu, kan kita biasanya yang namanya ngaji ria, orang ingin dilihat, orang yang ingin dipuji. Padahal itu ada tingkatan-tingkatan ria yang jarang disentuh, yang jarang dialami, dibahas itu dalam pembahasan tasawuf. Nah, kalau itu semakin dalam tasawuf itu akan terbongkar itu ria. Kemudian wahammur rizki, galau dengan rizki. Hidup susah, terus nih gimana nih usaha ini susah, galau kita. Itu adalah watak kebiasaan batin manusia. Kalau kita kurang terus galau kan kita, pikiran kita itu namanya hammur rizki, galau dengan rizki. Wal i'timad bil khalqi, bergantung kepada manusia. Wa qaswatul qalbi, keras hati, dinasihatin gak mau. Itu adalah kebiasaan nafsu atau kebiasaan diri yang bersifat batin. Wal hikdu, dendam. Wal ghadab, marah. Ini kebiasaan batin, marah, balas dendam, kemudian tersinggung. Itu adalah kebiasaan nafsu atau kebiasaan diri yang bersifat batin. Kalau kita ingin mendapatkan karomah batin, itu tadi kebiasaan batin. Karomah batin itu apa? Karomah batin itu halawatul ibadah. Kita diberi merasakan nikmatnya ibadah, sholat, terasa tenang, zikir, tenang hati. Kemudian baca Quran, lega hati itu. Kemudian baca sholawat, hati itu udah nyaman. Kalau kita udah bisa merasakan kelezatan ibadah, itu artinya Allah sudah menurunkan karomah kepada kita. Rasa nikmat ibadah itu adalah karomah batin. Ini di sini udah merasakan nggak ketenangan batin ketika sholat? Ya, udah ada yang bisa begitu? Kalau udah berarti kita udah dapat karomah batin itu. Walazatul munajat, kenikmatan kita itu berkomunikasi dengan Allah. Kenikmatan kita berkomunikasi dengan Allah. Munajat, ya Rabb, ya Allah, inni asku ilaika, saya itu mengadu kepada Engkau ya Allah. Dha'fa quwwati, lemahnya kekuatan aku. Wa qillati hilati, terbatasnya kemampuan aku. Wahawani alanas, dan hinanya aku di tengah-tengah manusia. Mengeluh kepada Allah. Dia saat begitu mengeluh, perasaan itu damai dia. Yang tadinya dia merasa hina, begitu dia mengadu kepada Allah, hilang tuh rasa hinanya itu. Nah, yang keempat, musyahadah. Kalau kita udah bisa musyahadah tuh kayak tadi, kita melihat Allah pada alam semesta, kita udah diberi karomah. Kalau kita melihat ada orang ngomel, masih kita marah, tersinggung, berarti kita belum dapat karomah musyahadah itu. Kalau kita dizalimi, dihina, diomel orang, hati nggak tersinggung, nggak marah, oh berarti kita udah dapat karomah batin berbentuk musyahadah. Dikasih kemampuan oleh Allah untuk melihat Allah pada alam semesta. Yang tadi apa tadi tuh? Kita bisa melihat Allah pada alam semesta itu. Af'al Allah, apalagi? Sifat Allah dan bukti adanya Allah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan karomah batin, artinya kita pengen nikmat ibadah. Artinya kita pengen nikmat ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Kita pengen nikmat ketika kita mengadu kepada Allah. Kita bisa melihat wujud, sifat, dan apal Allah pada alam semesta.
Maka kita harus keluar dari sifat-sifat nafsu yang bersifat batin. Hubul jah, keluar dari situ. Wariasah, kepangkatan, keluar. Ada murid Imam Yazid Al-Bustami. Imam Yazid Al-Bustami itu punya murid dia, punya binaan nih dalam suluk gitu. Zikir terus sampai udah puluhan ribu sehari. Sudah 30 tahun dia ikut zikir, berguru kepada Abu Yazid Al-Bustami. Dia nggak pernah merasakan nikmatnya zikir, nggak pernah ada ketenangan dalam zikir. Sedangkan Allah mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu akan merasa nyaman nikmat kamu. Tapi saya ini udah berzikir, nggak pernah saya merasakan kenyamanan dalam hati saya. Udah 30 tahun. Datanglah dia ke gurunya, ke Abu Yazid Al-Bustami, ngomong, wahai guru, saya ini berzikir, baca sholawat, tapi saya nggak merasakan nikmatnya berzikir. Kamu mau? Kalau guru mah tahu apa yang menyebab yang menghalangi dia itu tidak bisa merasakan nikmatnya berzikir. Walaupun nggak ngomong dia, tapi guru tahu. Sehingga apa solusi yang diberikan guru kepada dia? Kata gurunya, kamu benar pengen nikmat berzikir. Dia orang mulia, dia orang dihormati. Kata Abu Yazid Al-Bustami, sekarang pala kamu botakin, jenggot kamu cukur, lalu baju kamu lepas, telanjang, sepatu, sandal kamu jangan pakai, lalu jalan di pasar, nyeker, nggak pakai baju, pala botak, jenggot botak, cuma pakai kain doang selembar. Terus kamu kan punya duit, bawa karung, kemudian duit itu kamu belikan buah-buahan, misalkan dibelikan jeruk, penuhi itu tuh karung yang kamu bawa dengan jeruk itu. Lalu setelah penuh kamu bawa, kamu keliling, umumkan kepada orang, wahai orang-orang semua yang ada di sini, tolong tampar saya. Kalau engkau menampar saya beri jeruk. Setiap kali orang yang menampar, kasih jeruk. Kan orang akhirnya banyak yang nampar. Dia jalani, dia begitu hina. Dia begitu yang tadinya dimulia-muliakan, dia hormat-hormat, punya kedudukan, dihina oleh orang dengan kelakuan dia kayak begitu. Baru satu hari dilakukan, menurut gurunya malamnya dia sholat, merasakan nikmatnya dia berzikir. Kenapa? Karena dia sudah menggantikan hubul jah, hubul riasah, hubul khususiyah dengan menghinakan diri tadi. Berdasarkan bimbingan guru. Kalau nggak guru yang bimbing, jangan. Akhirnya kita itu menghina-hinakan diri. Nanti guru tuh yang ngebenerin mah. Kalau guru nyuruh begitu, lakukan. Berarti guru tahu itu yang menyebabkan kamu itu terhalang untuk bisa ladat ibadah, untuk bisa musyahadah, untuk bisa istiqomah. Jangan kita ngatur sendiri, takut salah. Ntar hina beneran, kita hitung hina mah hina, tapi dikir mah nggak pernah merasakan ladat kita itu. Tapi ada bimbingan guru. Nah, itulah contohnya ya. Jadi intinya, kenapa kita sholat tidak nikmat? Kenapa kita baca Quran rasa hambar? Kenapa kita baca sholawat? Kenapa hambar? Karena Allah tidak memberikan karomah zahir. Kenapa Allah tidak memberikan karomah zahir? Karena kita masih hubul dunia, hubul jah, hubul riasah, dan seterusnya. Nah inilah, tinggal sekarang udah tahu hubul jah itu karomah batin demikian, karomah adat kebiasaan nafsu batin demikian. Untuk mendapatkan karomah batin, lari dari kebiasaan batin. Untuk mendapatkan karomah zahir, bisa terbang, bisa jalan di air, lari dari kebiasaan yang bersifat zahir. Itu kuncinya.
hikmah yang ke-124. Wallahu alam bisawab.